Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Waalaikumsalam. sini dari kelompok 6 pada mata kuliah pendidikan dalam keluarga pada tugas ke-1 dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Azkia Rahman Kafi, serta rekan-rekan saya ada Mahrifatun Nur Afifah dan Ninis Nurjana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bahasan tentang pendidikan dalam keluarga, pembentukan visi dan misi keluarga, yang di dalamnya terdapat tanggung jawab pendidikan dalam keluarga, yang diantaranya yang terlibat itu ada suami, istri, dan orang tua. Untuk yang pertama, perkawinan dalam perspektif Islam merupakan akad yang memiliki untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Itu adalah visi yang akan digapai oleh seseorang yang akan melaksanakan pernikahan. Manakala pasangan suami istri ini telah mampu mewujudkan hal tersebut, maka akan muncul rasa kedamaian dalam rumah tangganya. Maka kemungkinan besar dari suami istri tersebut akan melanjutkan misi ke selanjutnya, keturunan atau ingin mempunyai seorang anak. Dalam upaya menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha dari kedua orang tua secara terus-menerus dan berkelanjutan. Di antaranya, melaksanakan tugasnya dalam mendidik anak, memelihara, mengasuh, sampai lahir batinnya pun terurus gitu. Di dalam pasal 45 dan 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pemeliharaan dan pengasuhan anak. Pemeliharaan dan pengasuhan anak tidak hanya berlaku untuk kalangan umat muslim, namun berlaku juga untuk kalangan umat non-muslim di Indonesia. Ali Yafi menyatakan, masalah pengasuhan anak merupakan masalah nasional di negeri ini. Program-program pembangunan yang kini sudah sedang berjalan, termasuk bidang yang menyangkut masalah kesejahteraan keluarga, khususnya pengasuhan anak, disebarluaskan dan digencar-gencarkan dalam program pendidikan atau pranikah, bisa dikatakan hal seperti itulah. Dalam Hawari, Dadang Hawari menyatakan bahwa tumbuh IQ atau IQ amat dipengaruhi oleh sikap, cara, dan kepribadian orang tua dalam memeliharanya atau mengurusnya dalam masa pertumbuhan seorang anak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya orang tua mengetahui beberapa aspek pengetahuan tentang bagaimana caranya mengurus bahtera rumah tangga sebelum mereka terjun langsung bagaimana dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Lalu selanjutnya pada pengertian, di sini dikatakan bahwa istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi. Di sini kita membahas dalam pendidikan dalam keluarga. Berarti ada dua kata yang akan menjadi satu tujuan, yaitu antara pendidikan dan keluarga. Yang pertama, istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang mengandung makna seorang anak pergi dan pulang sekolah, diantar seorang pelayan. Dalam bahasa Romawi, pendidikan diistilahkan dengan educate, yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam. Lalu dalam bahasa Inggris, pendidikan diistilahkan to educate, yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya secara spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi dapat diartikan bahwa pendidikan adalah segala sesuatu usaha dari orang dewasa
dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan intelektualnya menjadi manusia yang cerdas. Ialah sekelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, pernikahan, ataupun adopsi. Dalam pengertian lain, keluarga merupakan sebuah institusi terkecil yang terbentuk dari ikatan keluarga, yang dimana disahkan oleh adanya akad. Antara keluarga dan pendidikan adalah 2 istilah yang tidak dapat dipisahkan, sebab di mana ada keluarga, di situ pasti ada pendidikan, yang berlangsung dari keluarganya itu sendiri. Ketika orang tua melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang mendidik, maka pada waktu yang sama anak mengajarkan pendidikan dari orang tua. Dalam Undang-Undang Sisdiknas disebutkan bahwa di jalur pendidikan luar sekolah bisa kita kenal dengan jalur non formal yang diselenggarakan langsung dari orang tua kepada anaknya, baik itu nilai kebudayaan, agama, maupun pendidikan. Menurut Kadar M. Yusuf, pendidikan keluarga adalah bimbingan atau pembelajaran yang diberikan terhadap anggota dari kumpulan suatu keturunan atau suatu tempat tinggal yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam keluarga adalah usaha bersama yang di dalamnya terdapat anggota keluarga itu sendiri yang diantaranya terdiri dari ayah dan ibu maupun nanti akan muncul seorang baby sister ataupun ibu rumah tangga ataupun ataupun pembantu gitu ya. Jadi kebutuhan dalam keluarga dapat disimpulkan bahwa pendidikan keluarga usaha bersama setiap anggota keluarga yang termasuk dalam keluarga tersebut, terutama orang tua khususnya, untuk mewujudkan keluarga yang terpenuhi kebutuhan spiritual dan materialnya, di mana berada kejiwaan dan materialnya berada kebendaan, kebutuhan anak atau yang lain sebagainya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mangga. Next. Selanjutnya, tanggung jawab orang tua dalam pendidikan keluarga. Anak merupakan amanat bagi kedua orang tua. Apabila sejak kecil dibiasakan, dididik, dan dilatih dengan hal yang baik secara kontinu, maka akan tumbuh dan berkembang dengan baik pula. Oleh karena itu, dalam keluarga perlu dibentuk lembaga pendidikan. Adanya hak bagi anak menunjukkan bahwa menurut Islam, kasih sayang orang tua harus diberikan sejak dalam kandungan sampai menjelang dewasa yang disebut hak perawatan dan pemeliharaan atau al-hadonah. Al-hadonah di sini dipahami sebagai pemeliharaan secara menyeluruh, baik dari segi kesehatan fisik, mental, sosial, maupun dari segi pendidikan. Mendidik anak dari mulai persiapan kehamilan, masa kehamilan, melahirkan secara aman, merawat, memelihara, dan mengawasi perkembangannya, serta mendidiknya supaya menjadi anak yang sehat, soleh, dan berilmu, pengetahuan luas. Selanjutnya, dalam pandangan Islam, anak adalah amanat yang dibebankan oleh Allah kepada orang tua. Karena itu, orang tua harus menjaga dan memelihara serta menyampaikan amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Karena manusia milik Allah, maka mereka harus mengantarkan anaknya untuk mengenal dan menghadapkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga, orang tua adalah model yang akan ditiru dan diteladani. Sebagai model, orang tua seharusnya memberikan contoh yang terbaik bagi anak dan keluarganya. Sikap dan perilaku orang tua harus mencerminkan akhlak yang mulia. Secara lebih tegas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban mendidik anak ini dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat tersebut mengandung makna perintah atau fi'il amr, yaitu suatu kewajiban yang ditunaikan oleh kedua orang tua terhadap anaknya. Karena peran dan tanggung jawab orang tua adalah mendidik, mengasuh, dan membina setiap pribadi anak untuk itu.
Keberadaan keluarga harus senantiasa memberikan dan mewariskan pengalaman edukatif ilahiyah yang dialogis dan dinamis sesuai dengan perkembangan tuntutan zamannya. Selanjutnya, ada tanggung jawab keluarga dalam pendidikan menurut Jakiyah Darajat. Sekurang-kurangnya harus dilaksanakan dalam rangka 4. Ada 4. 1. Memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Dan kedua, melindungi dan menjamin kesamaan baik jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan, penyakit, dan dari penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafah hidup dan agama yang dianutnya. Yang ketiga, memberi pengajaran dalam arti yang luas, sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan yang luas. Dan yang terakhir, membahagiakan anak baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup manusia Muslim. Selanjutnya, kedudukan seorang ayah dan ibu atau istri dan suami. Proses pendidikan keluarga itu akan berjalan jika kedua orang tua menyadari dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukannya. Selain itu, kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga bukan semata-mata berkewajiban menyediakan nafkah, tetapi dibebani mengendalikan rumah tangga, sehingga setiap anggota keluarga dapat menikmati makna keluarga dan dapat terus-menerus menikmati kualitas dalam berbagai segi, baik segi hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, segi penguasaan pengetahuan, dan sebagainya. Selain itu, ayah sebagai pemimpin harus menjadi panutan bagi setiap anggota keluarganya, serta dituntut untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang lelaki yang bertanggung jawab, adil, berwibawa, demokratis, serta sifat-sifat kepemimpinan yang lainnya. Sementara seorang ibu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ayah, namun berbeda peranannya. Menurut Islam, teratur tidaknya rumah tangga berada di tangan istri. Tugas dan tanggung jawab itu meliputi pengaturan tata rumah tangga, pengaturan waktu rumah tangga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Makrifatun Nur Afifah. Yang selanjutnya ada jenis-jenis pola asuh orang tua. Sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab seorang orang tua kepada anak adalah melalui pola asuh yang dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dengan orang tua, yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan, minum, ataupun kebutuhan non-fisik seperti perhatian, empati, kasih sayang, dan sebagainya. Jenis-jenis pola asuh orang tua dapat dikelompokkan menjadi 3. Permisif, yaitu jenis pola asuh yang acuh tak acuh terhadap anak. Yang kedua ada pola asuh otoriter, yakni pola asuh pengasuhan anak yang bersifat pemaksaan keras dan kaku. Yang ketiga ada pola asuh demokratis, yakni pola asuh yang memberikan kebebasan anak untuk bertindak dengan batasan dan pengawasan yang baik dari orang tua. Nah, jadi dari jenis-jenis pola asuh orang tua ini, yang lebih baik itu pola asuh demokratis, di mana pola asuh ini memberikan kebebasan pada anak untuk bertindak dengan batasan dan pengawasan yang baik dari orang tua. Selanjutnya ada tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam hal pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak melalui dengan ajaran Islam menggariskannya sebagai berikut. Yang pertama ada tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah. Maksud dari tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah ini yaitu mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan, keislaman, sejak anak mulai mengerti dan dapat memahami sesuatu. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak.
Maksud tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak di sini yaitu untuk mengenai dasar-dasar moral dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki anak sejak masih kecil hingga ia dewasa atau mukallaf. Yang ketiga ada tanggung jawab pemeliharaan kesehatan anak. Tanggung jawab ini yaitu berkaitan dengan pengembangan, pembinaan fisik, agar anak menjadi anak yang sehat, cerdas, tangguh, dan pemberani. Yang keempat, tanggung jawab pendidikan dan pembinaan intelektual. Tanggung jawab ini maksudnya adalah pembentukan dan pembinaan berpikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat, serta kesadaran berpikir dan berbudaya. Yang kelima ada tanggung jawab kepribadian dan sosial anak. Tanggung jawab kepribadian dan sosial anak yaitu kewajiban orang tua untuk menanamkan anak sejak kecil agar terbiasa menjalankan adat sosial dan pergaulan sesamanya ketika anak yang masih suci, orang-orang dewasa mempunyai perhatian yang besar kepadanya, maka jiwa sosial dan perhatian yang benar terhadap orang lain itulah yang akan tumbuh kuat di dalamnya. Selanjutnya ada peran anggota keluarga terhadap anak. Yang pertama yaitu peran ibu. Peran ibu di sini yaitu pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peran paling penting terhadap pendidikan anak. Sesuai dengan tanggung jawabnya seorang keluarga, ibu dalam pendidikan anak ada beberapa peran. Yang pertama, sebagai sumber dan memberi kasih sayang. Yang kedua, pengasuh dan pemelihara. Yang ketiga, tempat mencurahkan isi hati. Yang keempat, pengatur kehidupan dalam rumah tangga. Yang kelima, pembimbing hubungan pribadi. Yang keenam, pendidikan dalam segi-segi emosional. Yang kedua, ada peran ayah. Memang peran yang sangat penting pula terhadap anaknya. Anak memandang ayah sebagai orang yang tinggi gengsinya atau prestasinya. Kegiatan seorang ayah terhadap pekerjaan sehari-hari sungguh besar pengaruhnya kepada anak-anak. Dalam kaitan ini, Zakiyah Derajat mengatakan bahwa cara yaitu melakukan pekerjaan sehari-hari berpengaruh pada cara pekerjaan anak-anaknya. Yang ketiga yaitu peran nenek. Banyak pula anak-anak yang menerima pendidikan dari neneknya atau kakeknya. Pada umumnya, neneknya ini merupakan sumber kasih sayang yang mencurahkan kasih sayang yang berlebihan terhadap cucu-cucunya. Mereka tidak mengharapkan sesuatu, melainkan hanya mengasihi cucu-cucunya. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Azkia. Ya, baik. Jadi untuk kesimpulannya pada pembahasan kali ini, dapatlah dipahami bahwa keluarga dalam perspektif ajaran agama Islam memiliki peran serta yang tanggung jawab yang tinggi untuk keberlangsungan hidup dalam berumah tangga. Karena keluarga adalah merupakan institusi pendidikan yang pertama bagi anak-anaknya yang dimiliki oleh orang tuanya. Ayah menjadi pendidik dan juga seorang ibu juga memiliki kedekatan yang erat dengan anaknya. Tugas dan tanggung jawab keluarga dalam pendidikan akan meliputi berbagai aspek dan segala hal, baik yang berkaitan dengan anak di dalam rumah maupun di dalam rumah, dalam artian pergaulannya. Baik anak tersebut sejak masih kecil maupun hingga dewasa. Peran dan tanggung jawab tersebut tidak akan lepas dari orang tuanya dan anak pun berhak untuk menuntut atas tanggung jawab tersebut pada orang tuanya. Peran dan tanggung jawab tersebut diantaranya terdiri dari pendidikan jasmani, rohani, pembinaan sosial, moral, dan intelektual kecerdasan anak tersebut. Ya, dan yang paling terpenting dalam pendidikan anak yang utama itu adalah ditanamkannya jiwa spiritualitas dalam keagamaannya. Oleh karena itu, tidak heran jika Islam mengisyaratkan
bahwa baik buruknya sebuah negara sangat tergantung pada keberhasilan keluarga dalam mendidik anak-anaknya. Dalam artian di sini, anak-anaknya tersebut akan menjadi penerus bangsa dan negara. Sebagai institusi pertama dan berlangsungnya proses pendidikan anak, maka orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan keluarga harus benar-benar dapat menyikapi dan paham betul akan bagaimana mengurus dan membentuk kepribadian anak yang sukses di masa depan, baik itu sukses intelektual maupun sukses jiwa rohaninya. Pengkondisian ini dilaksanakan melalui ada berbagai hal, diantaranya pengajaran, pembinaan, dan keteladanan. Dengan adanya pengkondisian ini diharapkan nantinya insya Allah anak-anak akan tumbuh dan berkembang sebagai manusia-manusia pendidikan yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarganya, dan maupun masyarakat hingga dia akan menjadi generasi penerus agama yang berakhlakul karimah. Maka dari itu kita sebagai penerus bangsa dan akan menjadi calon orang tua yang dimana nanti kita harus memahami betul bagaimana pentingnya materi pada pada kesempatan kali ini untuk diterapkan serta dipelajari kelak nanti ketika kita mempunyai seorang anak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6 atas pembahasan visi dan misi pendidikan dalam keluarga yang meliputi ada suami, istri, orang tua. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dari kelompok 6. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Zoom-nya. wabarakatuh.